selamat datang kembali di saluran kita. Saya harap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan menjelajahi dua konsep yang sangat penting dalam dunia manajemen strategis, yaitu CSF atau Critical Success Factor dan KPI, Key Performance Indicator. Nah, kita akan membahas apa itu CSF dan KPI. Dua konsep kunci dalam manajemen strategis yang mendukung pencapaian tujuan organisasi, yaitu Critical Success Factor dan Key Performance Indicator. Mari kita mulai dengan memahami esensi dari Critical Success Factor atau CSF. Nah, CSF adalah faktor-faktor kritis yang harus tercapai untuk mencapai tujuan strategis suatu organisasi atau proyek. Mereka adalah elemen-elemen penting yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu inisiatif. CSF adalah elemen-elemen yang unik dan kritis, yang jika tidak terpenuhi dapat berdampak signifikan pada pencapaian tujuan strategis. Mereka membedakan antara keberhasilan dan kegagalan. Selanjutnya, konteks strategi CSF. CSF menempatkan fokus pada aspek-aspek yang penting untuk mencapai tujuan strategis suatu organisasi atau proyek. Mereka membantu organisasi untuk mengidentifikasi prioritasnya. CSF selalu terkait erat dengan strategi organisasi, memberikan arahan pada elemen-elemen yang harus diberikan fokus tertinggi untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Sekarang kita akan masuk ke KPI. Apa sih itu KPI? Key Performance Indicator atau KPI adalah indikator-indikator yang diukur untuk menilai sejauh mana suatu organisasi mencapai tujuan dan targetnya. KPI memberikan gambaran kinerja suatu aspek tertentu. Kemudian KPI memberikan informasi konkret tentang sejauh mana kinerja organisasi atau proyek mendukung pencapaian tujuan. Mereka dapat berupa angka, persentase, atau parameter lain yang dapat diukur. KPI harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatasan waktu atau yang biasa disebut SMART. Ini membantu agar KPI memberikan informasi yang bermanfaat dan relevan. KPI memberikan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Mereka membuat organisasi untuk menilai efektivitas strategi dan melakukan perubahan yang diperlukan. Nah, sekarang kita akan melakukan perbandingan antara CSF dan KPI. Perbandingan pertama, hubungan erat. CSF dan KPI saling terkait. CSF memberikan dasar untuk menentukan KPI yang relevan. KPI membantu mengukur pencapaian CSF. Nah, perbandingan kedua, fokus pada apa dan bagaimana. CSF fokus pada apa yang harus dicapai, sementara KPI memberikan pengukuran tentang seberapa baik itu dicapai. CSF menetapkan tujuan, dan sedangkan KPI memberikan ukuran yang konkret. Perbandingan ketiga, alat manajemen strategis. CSF dan KPI merupakan alat penting dalam manajemen strategis. CSF membantu merumuskan strategi, sementara KPI membantu melacak dan mengevaluasi pelaksanaannya. Dari penjelasan-penjelasan terkait CSF dan KPI yang sudah kita bahas tadi, sekarang kita akan masuk ke contoh-contohnya, contoh CSF dan contoh KPI. Di sini contoh CSF dan KPI yang kita ambil yaitu di bidang pertanian. Beberapa contoh CSF dan KPI di bidang pertanian meliputi yang pertama, hasil panen. CSF untuk petani mungkin untuk meningkatkan hasil panen, dan KPI dapat berupa persentase peningkatan hasil panen dari tahun sebelumnya. Kedua, kesehatan tanah. CSF untuk petani mungkin untuk menjaga kesehatan tanah, dan KPI dapat berupa persentase tanah yang bebas dari erosi dan penipisan unsur hara. Yang ketiga, konservasi air. CSF untuk petani mungkin adalah konservasi air, dan KPI dapat berupa persentase pengurangan penggunaan air dari tahun sebelumnya.
Informasi lebih lanjut terkait CSF dan KPI dapat menghubungi kontak di bawah ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah menonton video kita hari ini. Saya harap kalian menikmati eksplorasi kita tentang critical success factor dan key performance indicator ya. Sampai jumpa.